Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Muzarani dengan NPM 2522011054. Di sini saya akan menggambarkan peta buta agen infeksius. Ini untuk gambarannya. Alat yang dibutuhkan yaitu satu buku gambar, pensil gambar, ballpoint, penghapus, dan ada pensil warna. Langsung saja kita ke videonya. Nah, mari kita bahas beberapa gambar peta buta agen infeksius. Untuk yang pertama ada hepatitis B. Hepatitis B ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau sering disebut dengan HBV. Biasanya virus ini menyerang organ hati dan dapat menimbulkan peradangan yang bersifat akut atau jangka pendek maupun kronis. Infeksi kronis beresiko menyebabkan komplikasi serius seperti sirosis, gagal hati, atau kanker hati jika tidak langsung ditangani dengan baik. Virus ini juga bisa menular melalui darah, cairan tubuh, ataupun seks tanpa pengaman, tetapi juga bisa melalui jarum suntik atau transfusi darah dari ibu ke bayi. Untuk awal-awal gejala yang muncul biasanya adalah badan terasa lemas, bisa mual, muntah, hingga sakit perut. Kadang kulit atau mata terlihat warna kuning. Untuk pengobatannya biasanya ada obat antivirus dan cek rutin untuk fungsi hati. Untuk cara pencegahannya bisa menggunakan vaksin. Dan jangan berbagi jarum atau melakukan seks bebas. Untuk yang kedua ada adenovirus. Adenovirus ini adalah kelompok virus DNA yang dapat menyebabkan infeksi pada berbagai bagian. Untuk bagian tubuh yang paling utama pada saluran nafas seperti batuk, pilek, hingga bronkitis atau pneumonia. Kalau di bagian paru-paru, mata, konjungtivis, saluran pencernaan, virus ini termasuk sangat menular dan bisa menyerang siapa saja. Meskipun virus ini sering ditemukan pada anak-anak, sebagian besar adenovirus biasanya bersifat ringan, seperti flu biasa. Tetapi, pada orang dengan sistem imun yang lemah, infeksi ini menjadi bisa lebih serius. Menariknya, adenovirus juga bisa dikaitkan dengan kasus hepatitis akut yang misterius kepada anak-anak. Untuk cara penularannya bisa melewati percikan batuk atau bersin, berkontak langsung dengan orang yang terkontaminasi. Untuk gejalanya biasanya demam, sakit tenggorokan, diare, mata merah, dan flu. Untuk pengobatannya tidak ada pengobatan khusus. Biasanya obatnya hanya istirahat dan obat dari dokter obat gejala. Untuk cara pencegahannya bisa dengan cara rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, dan menutup mulut saat batuk. Untuk yang ketiga ada rotavirus. Rotavirus adalah virus yang sangat menular dan menjadi penyebab utama gastroenteritis, radang lambung, dan usus, terutama pada bayi dan anak-anak. Rotavirus biasanya ditandai dengan diare parah, muntah, bahkan bisa dehidrasi. Karena sifatnya yang mudah menyebar, rotavirus ini merupakan salah satu penyebab utama kasus diare berat di seluruh dunia pada kasus anak-anak. Untuk penularannya sangat mudah dengan makan minuman yang kena kotoran. Untuk gejalanya diawali dengan diare encer, muntah, demam, bisa bikin dehidrasi. Untuk obatnya kita fokus ke cairan elektrolit atau infus untuk mengganti cairan kita yang keluar. Untuk pencegahannya bisa vaksin rotavirus, menjaga kebersihan makanan, dan selalu mencuci tangan sebelum makan dan minum. Untuk gambar yang keempat ada kutu kepala. Ini berkaitan dengan parasit yang berupa serangga kecil yang hidup di kulit kepala manusia.
yang biasanya menghabiskan seluruh siklus hidupnya pada tubuh manusia. Parasit ini termasuk pada parasit ektoparasit obligat yang bergantung kepada manusia sebagai inangnya, dan mereka bertahan hidup dengan cara menghisap darah dari kulit kepala. Untuk cara penularannya bisa kita kotak langsung, terus bisa berbagi sisir, topi, atau jilbab. Gejala awal yang sering muncul adalah gatal-gatal pada kulit kepala yang serius dan adanya luka akibat kita garuk. Untuk pengobatannya kita bisa menggunakan sampo yang khusus kutu, dan kita juga bisa membersihkan menggunakan sisir serit. Untuk cara pencegahannya, jangan tukarkan barang pribadi kepada orang lain yang ada kutunya, dan sering-sering mengecek kondisi kepala anak. Untuk gambar yang kelima ada Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis adalah bakteri penyebab infeksi menular seksual atau sering disebut dengan IMS yang dikenal dengan nama chlamydia. Infeksi ini bisa menular ke pria dan wanita dan biasanya mengenai saluran kencing, serviks, leher rahim, organ panggul, dubur atau anus, bahkan ke tenggorokan sampai mata. Untuk penularannya melalui hubungan seks yang bebas dan tanpa pengaman. Biasanya penyakit ini tidak menimbulkan gejala, namun bisa juga ada yang nyeri saat kita kencing, keputihan, sakit perut bagian bawah. Untuk cara pencegahannya, dilarang sangat untuk seks bebas atau hubungan seksual di luar nikah ya. Dan bisa juga menggunakan alat pelindung sebelum seks. Untuk gambar yang keenam ada Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae ini adalah bakteri penyebab pneumonia yang menyebabkan infeksi saluran kemih atau sepsis. Cara menularannya bisa melalui alat medis yang tidak steril. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala demam, batuk berdahak, serta sesak nafas. Untuk pengobatannya kita bisa mengonsumsi antibiotik. Untuk pencegahannya kita bisa menjaga kebersihan tangan dan kontrol infeksi di rumah sakit. Untuk gambar ketujuh ada Demodecanis. Demodecanis ini adalah tungau mikroskopis yang hidup alami di kulit anjing, khususnya di folikul rambut dan kelenjar sebaceous. Dalam jumlah kecil, keberadaannya biasanya tidak menimbulkan masalah. Namun, bila populasi tungau meningkat secara berlebih dapat menyebabkan penyakit kulit yang biasanya disebut dengan demodekosis atau demodetik mange. Cara penularannya biasanya dengan induknya yang sudah terkena Demodecanis yang sedang menyusui anaknya atau kontak langsung kepada anak. Gejala yang sering muncul adalah kulit rontok, kulitnya bisa kemerahan atau bersisik, bahkan infeksi pada kulit. Untuk cara pengobatannya, si anjing bisa mengonsumsi obat antiparasit melalui kulit. Untuk pencegahannya, dengan cara menjaga kesehatan si anjing dan bisa cek rutin ke dokter hewan. Untuk gambar yang ke-8 yaitu Brucodilla capsellea, yaitu bakteri yang sering menyerang manusia dengan sitis fibrosis atau sering disebut dengan imun yang lemah. Untuk penularannya bisa melalui rumah sakit yang alat medisnya tidak steril atau larutan yang terkontaminasi dengan virus. Untuk gejala yang muncul adalah pneumonia berat, sepsis, terus ada infeksi saluran nafas. Untuk pengobatannya menggunakan antibiotik khusus karena banyak virus yang kebal. Untuk cara mencegah yaitu dengan cara sterilisasi alat medis
dan sering kontrol infeksi. Untuk gambar yang terakhir ada Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae ini adalah bakteri garam negatif yang berbentuk Diplococcus yang berbentuk seperti biji kopi atau kacang merah, yang biasanya menjadi penyebab penyakit menular seksual, gonorrhea atau sering dikenal dengan kencing nanah. Untuk penularannya melalui seks tanpa pengaman atau seks bebas dan cairan yang terkontaminasi. Gejala yang dapat muncul adalah nyeri saat kencing dan keluar cairan nanah dari alat kelamin, bahkan bisa ke sakit panggul atau testis. Untuk pengobatannya menggunakan antibiotik seperti Ceftriaxone atau azitromisin. Untuk pencegahannya, jangan seks bebas atau ketika seks menggunakan pengaman. Dan jangan lupa sering-sering cek tes IMS. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye, sampai ketemu di lain video ya.